Kalau Udah. ini udah. Udah. Oke. Ya, ini besar. Ya, selamat pagi. Kita akan bicara mengenai agen-agen ekonomi apa. Apa sih itu agen-agen ekonomi? Adalah semua yang terlibat dalam ekonomi ya. Jadi siapapun di dunia ini hampir tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi ya. Ini mencakup kita bagi menjadi 3 besar. Tujuannya apa? Biar bisa kita menganalisa, memodelkan ya, dan mempelajari lebih lanjut. Ya, dari dasar ini kita bisa belajar ekonomi selanjutnya ya. Jadi kita harus mengetahui dulu siapa saja yang terlibat di wilayah ekonomi, lalu kita akan mempelajarinya satu demi satu ya. Pertama adalah individu atau household atau rumah tangga. Tujuannya adalah memaksimalkan utilitas atau kepuasan, kendalanya adalah untuk mencapai kepuasan. Adalah yaitu kendala income atau uang atau pendapatan. Yang kedua adalah organisasi atau firm atau perusahaan ya. Tujuannya memaksimalkan profit. Kendalanya untuk memaksimalkan profit adalah biaya atau cost. Yang ketiga adalah negara atau pemerintah atau government. Tujuannya adalah welfare, yaitu seluruh utilitas warga negaranya ya. Jadi sudah agregat. Kendala untuk mencapai welfare ini adalah income negara ya, yaitu PDB atau GDP atau yang terangkum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara ya. Oke, kita lihat satu demi satu. Coba kita lihat individu atau rumah tangga. Dalam ekonomi kita sebut nih household atau HH. Jadi kalau Anda baca buku-buku textbook di ekonomi, kalau yang dimaksud household atau ada tulisan household atau HH itu adalah agen ekonomi yang berupa individu. Nah, individu ini memiliki tujuan ya. Jadi setiap individu ini memiliki tujuan yaitu apa? Memaksimalkan kepuasannya atau utilitas atau U kalau ditulis dalam bahasa ekonominya ya, atau dikenal dengan utility. Jadi bukan mencari kekayaan ya. Jadi tujuan individu atau rumah tangga, tapi memaksimalkan kepuasannya. Cuman ada kendala atau constraint ya. Dalam bahasa matematik kita sebut constraint. Kalau tujuan dalam bahasa matematik kita sebut objective function. Ya, kalau objective function, kalau tujuan pasti memaksimalkan. Kalau kendala Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. welfare ya. Oke, masih terdengar? Masih, Pak. Oke, ya. Ya, jadi untuk rumah tangga yang dimaksimalkan adalah kepuasan ya. Cuman masalahnya setiap individu atau rumah tangga memiliki keterbatasan income atau pendapatan. Karena itu pengeluaran. Oke. Masih terdengar? Masih, Pak. Ya. Layarnya. Oke. PPT-nya nggak ada ya, Pak? PPT-nya ada. Kelihatan? Ada yang kelihatan atau tidak? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Nggak ada. PPT-nya nggak kelihatan, Pak. Ada yang kelihatan nggak? Tidak, Pak. Ada yang kelihatan? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Oke. Nggak ada? Masih nggak ada juga? Oh ya? Belum, Pak, belum. Nggak ada, Belum Pak. kelihatan. Oke. Kalau ini sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kita kembali lagi ke individu ya.
Ya, 3 agen ekonomi ini penting, kenapa kita harus bahas ya, sangat penting. Ini adalah fundamental, kalau ini mempelajari ekonomi ya kita harus tahu 3 ini ya, individu, firm, dan pemerintah, karena mereka lah dasar dari kegiatan-kegiatan ekonomi ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa tujuan daripada household adalah memaksimalkan kepuasan, dengan kendalanya adalah meminimalkan pengeluaran income ya. Jadi bukan kekayaan ya, sering mahasiswa, Pak, individu tujuannya adalah memaksimalkan, tidak ya. Karena apa, seperti kalau kita kutip Bob Sadino ya, Bob Sadino tuh orang kaya ya, tapi dia bilang, "Saya naik mobil Mercy dengan Anda naik naik bis sama kok sampainya," gitu kan. Kalau kita mau ke Monas sama kita sampainya ya, cuman caranya aja yang berbeda ya. Eee, saya makan daging, makan daging, Anda makan tahu, sama kok kenyangnya, kata Bob Sadino ya. Apa itu maksudnya, bahwa manusia itu bukan memaksimalkan kekayaannya, tapi kepuasannya ya. Ada yang puas ya, naik Mercy, ada yang puas naik motor. Itu karena apa, seperti mata kuliah pelajaran kita kemarin, bahwa manusia itu memilih choice yang terbaik dalam hidupnya, yang paling efisien, disesuaikan dengan sumber dayanya. Nah, ini ada hubungannya dengan ini ya. Jadi choice-nya adalah tujuannya memaksimalkan kepuasan ya, sumber dayanya adalah kendalanya ya. Setiap orang memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Memang kepuasannya itu tidak terbatas ya, sudah pengen punya Avanza, pengen punya Kijang, pengen punya Fortuner, pengen punya Mercy ya, tapi kita harus melihat constraint-nya, kendalanya. Pendapatannya berapa ya? Bahkan jangankan beli mobil ya, beli motor juga nggak bisa. Akhirnya kita harus memilih naik kendaraan umum. Demikian ya. Jadi dia memang memiliki kepuasan yang setinggi-tingginya, tetapi ada kendala ya, yaitu pendapatannya. Demikian ya cara melihat ini ya, secara garis besar ya. Jadi tujuan dari household itu adalah memaksimalkan kepuasannya, cuman dia memiliki kendala ya, yaitu kendalanya adalah keterbatasan dari income-nya. Nah, ini oleh ahli-ahli ekonomi dibuat model matematiknya ya. Nah, untuk household ini pendekatannya apa? Untuk melihat perilaku daripada individu atau rumah tangga ini adalah pendekatannya apa? Yaitu teori perilaku konsumen ya. Jadi kita melihat atau menganalisa perilaku-perilaku dari individu ini menggunakan teori perilaku konsumen atau sering dikenal sebagai consumer behavior. Dari teori ini muncullah hukum permintaan, yaitu the law of demand ya. Jadi muncullah grafik demand ya. Jadi penemuan terbesar yang saya bilang itu ya. Wah, ditemukanlah grafik demand ya. Nah, itu berasal dari mana? Berasal dari mengamati perilaku dari setiap individu yang memaksimalkan kepuasannya, tapi memiliki kendala keterbatasan dari income. Agen berikutnya adalah organisasi atau perusahaan. Ya, dalam ekonomi kita sebut firm. Jadi kalau di buku-buku teks firm ya. Jadi firm itu adalah suatu organisasi, di bahasa Indonesia disebut perusahaan. Tujuan dari firm Anda pasti mengenal, yaitu memaksimumkan keuntungan, atau in English we say profit. Ya, lambangnya yang terkenal adalah P. Ya, jadi tujuan dari perusahaan berbeda dengan tujuan daripada individu. Tujuan dari perusahaan adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya atau memaksimalkan profit, maximize profit. Nah, sama setiap tujuan di ekonomi pasti memiliki kendala ya, yang kita sebut waktu itu kita belajar yang namanya sumber daya yang terbatas, sehingga memiliki yang namanya opportunity cost, ada pengorbanan-pengorbanan
Nah, pengorbanan untuk memaksimalkan keuntungan dalam perusahaan adalah biaya. Ya, akan muncul biaya atau cost di sana, atau C dalam bahasa ekonominya, model matematikanya itu kita kenal dengan lambang C. Nah, perusahaan akan memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan biaya. Kita kenal rumus adalah profit sama dengan, atau keuntungan sama dengan pendapatan total dikurangi biaya total. Nanti kita akan belajar itu bagi yang mempelajari ekonomi mikro, ya. Pendekatannya adalah teori perilaku produsen atau producer behavior. Jadi produsen-produsen ini kita analisa, lalu kita lihat perilakunya. Perilaku mereka ternyata adalah memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Muncul di sini hukum penawaran atau the law of supply, ya. Jadi dari analisa tersebut, ya, kita temukan grafik supply atau penawaran. Nah, kedua grafik ini, kedua behavior ini, kedua perilaku ini, yaitu perilaku di penawaran dan perilaku di permintaan, serta perilaku-perilaku daripada individu, household, atau firm ini, itu akan kita pelajari dalam ekonomi mikro, ya. Jadi kedua pelaku-pelaku atau agen-agen ekonomi ini, yaitu perusahaan dan household, akan kita pelajari dalam ekonomi mikro, ya. Nah, kita akan beranjak ke agen selanjutnya. Agen ketiga atau agen terakhir yaitu negara atau pemerintah atau government. Sering ditulis dengan lambang G, ya, atau government, ya. Jadi tujuan atau objective function daripada government, daripada negara kita ini adalah mensejahterakan masyarakat, ya, memaksimalkan welfare. Cuman ada kendala, pendapatan kita berapa? Anggaran kita berapa, ya? Jadi anggaran karena itu ada kendalanya, pendapatan kita atau anggaran dari pendapatan negara itu harus diminimalkan. Jadi meminimalkan anggaran, meminimalkan budget, ya. Pendekatan yang dilakukan adalah teori ekonomi makro. Jadi kalau dua agen ekonomi yang tadi, yaitu individu dan perusahaan, itu menggunakan pendekatan teori ekonomi mikro, tapi kalau sudah negara, pemerintah, masyarakat, atau agregat, sering didengar, kita sebut agregat, pendekatannya adalah teori ekonomi makro. Nah, di sini muncul mazhab dalam teori ekonomi makro, yaitu mazhab klasik dan mazhab modern, ya. Nah, kalau tadi kita lihat konsumen dan produsen, kalau di ekonomi makro yang dilihat adalah agregatnya, jumlah dari produsen dan jumlah dari konsumen, ya. Nah, kalau mazhab klasik dia menganalisa produksi atau production yang merupakan penjumlahan dari seluruh produsen. Perilaku dari produsen dijumlahkan atau agregat, ya. Agregat itu kan penjumlahan, ya. Agregat itu total, agregat itu dari dijumlah digabung menjadi banyak, itu agregat. Dan mazhab modern menganalisa sisi konsumsi, merupakan agregat atau penjumlahan dari perilaku konsumen, ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa mazhab yang menganalisa ekonomi makro ada dua, yaitu mazhab klasik dan mazhab modern. Mazhab klasik ini menganalisa sisi produksi, mazhab modern menganalisa sisi konsumsi, ya. Jadi ada dua bagian besar dari mazhab dari teori ekonomi makro, ya. Oke, kita lihat apa itu hukum permintaan. Tadi sudah dengar bahwa dari teori perilaku konsumen muncullah yang namanya hukum permintaan. Apa itu hukum permintaan, ya? Jadi kalau hukum permintaan, kita sudah kenal mungkin, ya, karena kita sudah di semester berikutnya, bahwa jika suatu harga barang naik, di mana asumsinya ceteris paribus,
Kemarin kita udah jelaskan apa itu ceteris paribus ya, di asumsi di mana jika ya keadaan lainnya tetap suatu harga barang naik ya, di mana yang lain tetap gitu. Maka jumlah barang yang diminta menjadi berkurang, atau jika jumlah suatu barang yang diminta di pasar bertambah, maka hanya dapat terjual dengan harga yang lebih tinggi. Itu adalah hukum permintaan. Jadi ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Ya. Atau jika barang yang diminta naik, permintaan naik, maka harga akan meningkat. Ya. Hukum permintaan disebut the law of downward sloping demand, ya, downward sloping demand, ya. Maksudnya apa? Bahwa grafik daripada permintaan ini akan menurun ke kanan, ya, dari atas ke bawah, ya, downward, menurun, ya, dari atas ke bawah ke kanan. Menurun ke kanan itu adalah grafik dari permintaan, ya. Dari mana kita dapat? Yaitu dari teori perilaku konsumen. Fenomena dari hukum permintaan, jika harga naik, konsumen memilih barang lain pasti yang sejenis, mungkin saja dengan kualitas lebih rendah. Itu akan disebut barang substitusi. Otomatis ya. Jadi kalau barang naik, misalnya dia beli di warung satu, Bu, beli kecap, berapa harganya? Kecap Bango ya, Bu. Wah, udah naik deh 3.000 sekarang. Nah, wah, kalau udah naik, yang harganya 3.000 kecap apa? Oh, ada kecap ini burung pipit, nah gitu ya. Nah, jadi pasti akan melihat barang lain, ya. Jadi jika harga barang naik, maka konsumen akan cepat untuk berpindah mencari barang penggantinya, disebut barang substitusi. Nah, analisa ini akan kita lihat nanti di mikro ya, di mikro. Nah, jika harga naik terus, ya, maka akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, ya. Akhirnya jadi harganya naik terus, harganya tidak turun, barang-barang pengganti juga barang-barang sejenis atau pengganti juga naik, ya, maka purchasing power daripada masyarakat akan turun, ya. Nah, itu kita lihat dari mana? Ekonomi makro, ya. Nah, harga turun, maka kuantitas barang yang diminta akan naik, ya. Menarik masuknya konsumen baru. Kenapa harga turun, kuantitas barang yang diminta naik? Karena, jadi tadinya pembelinya cuma 5, karena harganya turun, maka akan menjadi 7 misalnya. Jadi tertarik ya yang lainnya. Jadi menarik masuknya konsumen baru. Tiap konsumen akan memperbesar konsumsi. Bang, ini berapa gehu? 1.000. Loh, kemarin 1.500. Lah iya, Dek. Gak tahu nih ya kenapa turun nih harga pisangnya gitu kan. Nah, 2 aja Kang beli gorengannya. Nah, gitu ya. Jadi bisa memperbesar kalau harganya turun. Kekecualian hukum permintaan. Ada pertanyaan, Pak, ada kok yang harganya barangnya naik terus dibeli orang kok, ya. Nah, itu kekecualian ya. Jadi kita belajar di ekonomi adalah karakter-karakter umum, general ya. Tapi ada juga perkecualiannya, yaitu given paradox ya, barang aneh ya. Barang-barang bergengsi, prestige paradox ya. Ada dampak harapan yang dinamis, permintaan barang yang sangat esensial. Given paradox ini adalah barang-barang kebutuhan yang utama ya. Jadi kok beras naik, Pak, permintaan nggak berubah? Ya iya, mau nggak mau orang harus makan beras ya, walaupun harganya naik. Barang-barang bergengsi justru ya, misalnya harga-harga tas-tas mewah ya, semakin mahal semakin ngantri orang belinya ya. Contoh Hermes ya, sekarang memang lagi terdampak COVID ya. Cuman barang-barang mewah kalau di kondisi normal ini kayak Hermes bisa ada daftar tunggunya, satu aja minimal 80 juta ya.
Justru yang daftar tunggunya paling tinggi itu yang harganya di atas 500 juta ya. Jadi kita nunggu beli barangnya tapi nunggu ya. Nah itu prestige good. Dampak harapan yang dinamis. Jadi inilah indahnya ekonomi ya. Ekonomi bergerak dari harapan ya. Wah harapannya dengan beli barang ini saya walaupun naik dia akan naik terus. Jadi saya beli gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya akan naik terus saya beli walaupun dia naik ya. Tapi kalau turun saya nggak mau beli ya. Itu harapan ya. Nah jadi harapan ini contohnya misalnya Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa kita akan terjadi resesi ya, akan terjadi resesi dengan ditunjukkannya 2 kuartal minus pendapatan negara ya. Jadi pertumbuhan ekonominya turun minus di bawah 0. Nah, sebetulnya itu kan data historis. Sudah terjadi ya. Jadi maksudnya itu kan datanya dari kuartal 1, kuartal 2 ya. Nah, terlihat kita turun. Artinya sudah kita lewati itu, tapi yang ditakuti adalah ekspektasinya, dampak harapannya terhadap situasi resesi kita ya. Jadi setiap keadaan ekonomi selalu memberikan harapan yang berbeda-beda. Itulah dynamic expectational effect. Ada permintaan barang-barang yang sangat esensial ya. Misalnya air ya, juga kekecualian ya, air naik dibeli juga ya. Jadi esensial, penting sekali ya. Nah, berikutnya kita lihat hukum penawaran atau dikenal supply atau dikenal dengan lambang S ya. Apa itu? Jika harga suatu barang naik dengan asumsi ceteris paribus di mana semua kondisi keadaan tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan menjadi bertambah. Atau jika jumlah suatu barang yang ditawarkan di pasar bertambah, maka hanya dapat terjual dengan harga yang lebih rendah ya. Jadi harga naik, malah yang ditawarkan naik. Kenapa? Karena produsen suka harga mahal gitu. Seneng dia. Wah, asik juga nih harga mahal. Gue jual lebih banyak deh gitu ya. Nah, jadi jika tapi ketika dia jual lebih banyak, maka barang akan banyak di pasar ya, dibanjiri oleh barang di pasar ya. Akibatnya harga menjadi turun ya. Nah itu ya. Jadi berlawanan dengan hukum permintaan ya. Hukum permintaan harga naik maka jumlah barang yang di pasar akan harga naik maka jumlah yang dibeli akan turun. Jumlah yang dibeli ya. Tapi kalau di hukum penawaran harga naik jumlah barang yang ditawarkan naik ya. Jadi berlawanan ya. Jadi akhirnya dia membuat grafik sendiri ya. Ya, grafik apa? Grafik miring dari bawah ke atas ke kanan ya, tapi dari bawah ke atas. Ya, itu grafik supply yang bertemu di titik equilibrium. Jadi grafik supply dan demand akan bertemu di titik equilibrium atau yang disebut keseimbangan pasar ya. Misalnya kuantitas barang A diminta konsumen dan ditawarkan produsen. Jadi ada barang A ya, itu diminta konsumen dan ditawarkan produsen ya. Jadi saya mau beli mangga. Saya pengen beli mangga, ada pedagang yang jual mangga gitu ya. Maka secara matematis bisa dirumuskan yaitu dari permintaan A dan permintaan A dan penawaran A. Nah, di mikro biasanya barang lain selalu terlibat ya. Karena apa? Orang akan membandingkan ya, orang akan membandingkan barang A dan barang B. Misalnya ada mangga dan pepaya. Saya suka mangga dan pepaya, tapi saya ingin membeli satu barang. Maka saya akan membeli barang tergantung dari harganya. Harga pepaya dan harga mangga. Kalau misalnya harga mangga lebih murah, mungkin saya akan beli mangga. Kalau harga pepaya lebih murah, mungkin saya akan beli
pepaya ataupun membeli dua-duanya tapi dengan kuantitas yang berbeda. Nah, inilah yang dirumuskan dalam persamaan matematik ini ya. Ya, seperti persamaan yang di atas dan di bawah, dan mereka ketemu di suatu titik yang namanya keseimbangan pasar, di mana permintaan A sama dengan penawaran A dan permintaan B sama dengan penawaran B. Ya, jadi titik A di titik A terjadinya pasar adalah ketika kedua titik kedua garis itu, yaitu garis permintaan dan garis penawaran itu bertemu di satu titik yang disebut pasar atau titik equilibrium. Oke, itu dasar-dasar pemikiran kita ya terbentuknya pasar ya. Jadi kita udah lihat tadi agen-agen ekonomi, siapa-siapa yang terlibat, ya munculnya teori permintaan, teori penawaran yang memunculkan garis supply, garis demand atau garis penawaran, garis permintaan yang bertemu di suatu titik, di titik keseimbangan atau equilibrium. Oke, berikutnya kita lihat perkembangan dari ilmu ekonomi ya. Jadi dari awal kita sudah kenalkan kepada kalian apa itu ekonomi, what is economy, siapa saja yang terlibat di dalamnya ya. Agen-agen ekonomi itu yang tadi kita jelaskan, di mana yang terlibat dalamnya adalah individu, firm, dan juga government ya atau negara. Nah, mereka membentuk pasar masing-masing. Pasar itu adalah pertemuan antara supply and demand ya. Nah, sekarang kita lihat siapa sih itunya orang-orang ya. Orang-orang yang mengembangkan ilmu ini ya. Sebetulnya ilmu ekonomi udah dari lama ya, dari zaman Yunani dan sebagainya, tapi yang membukukan, yang memulai ini menjadi ilmu ya setelah eranya Adam Smith. Ya, bapak ilmu ekonomi kita yang kita kenal bernama Adam Smith ya. Nah, ada dua era ya. Era ekonomi yaitu era klasik dan era modern. Era klasik itu kita kenal sebelum Adam Smith dan eranya Adam Smith. Ya, era modern itu kita kenal eranya Keynes dan setelah era Keynes ya. Jadi tadi kita setelah sebutkan sebelum Adam Smith ilmu ekonomi belum dibukukan ya. Ketika era Adam Smith lah ilmu ekonomi muncul dan dibukukan. Ya. Masih tercampur dengan ilmu-ilmu lain ya seperti merkantilisme ya, pencarian perdagangan luar negeri ya, misalnya sampai VOC ya, perdagangan VOC sampai ke Indonesia ya, orang Belanda ya. Nah, itu berkembang sebelum Adam Smith ya. Nah, mulai ilmu ekonomi mencapai titik perkembangannya adalah ketika Adam Smith membuat buku yang namanya The Wealth of Nation ya, sekitar tahun 70-an ya, 1770 ya, The Wealth of Nation. Jadi Adam Smith seorang pendeta atau pastor ya, berkeliling ke pasar, dia melihat ada ketidakadilan di pasar. Jadi Adam Smith sebetulnya inti ekonomi sebetulnya adalah keadilan ya. Kata kunci daripada munculnya ilmu ekonomi adalah keadilan. Ya, itulah yang dijelaskan oleh Adam Smith. Jadi ekonomi sudah berjalan dari dari adanya manusia ya, manusia lahir, manusia muncul di dunia ini udah langsung melakukan kegiatan ekonomi ya. Cuman Adam Smith melihat perlu adanya keadilan di ekonomi ya. Jadi sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan kegiatan ekonominya tidak diganggu ya. Nah, jadi era ini berkembang, era Adam Smith ini, era klasik ya, berkembang sebelum terjadinya depresi besar. Ya, para ekonom menerapkan model ilmu ekonomi mikro ya, klasik. Jadi sebetulnya ekonomi makro muncul itu belakangan ya.
Jadi muncul pertama kali sebetulnya pemikiran-pemikiran ekonomi mikro, yaitu individu dan perusahaan. Walaupun pada intinya cara berpikir Adam Smith adalah mengenai kesejahteraan ya dan keadilan. Ya, itu lebih ke arah makro ya. Tapi Adam Smith mengejawantahkan keadilan dan kesejahteraan ini melalui teori-teori ekonomi mikro ya, atau dikenal dengan mazhab klasik. Nah, yang kita kenal dengan adanya equilibrium pasar ya pada masalah ekonomi secara luas, yaitu ekonomi selalu berada dalam kondisi equilibrium. Misalnya penawaran tenaga kerja yang berlebih akan menurunkan upah menuju tingkat equilibrium yang baru ya. Jadi Adam Smith mengasumsikan bahwa semua kegiatan ekonomi manusia itu pasti akan menuju ke equilibrium. Tidak ada pengangguran, kata Adam Smith. Kenapa? Ketika dia ingin bekerja, misalnya dia menginginkan gaji 8 juta, sedangkan yang ada adalah gaji 5 juta, maka Adam Smith mengatakan orang tersebut akan menurunkan dirinya menuju tingkat upah 5 juta. Ya, sehingga dia akan selalu terserap pasar. Ya, jadi penawaran tenaga kerja yang berlebih akan menurunkan upah menuju tingkat equilibrium baru. Tadinya equilibriumnya 8 juta, sekarang equilibriumnya ke 5 juta. Pemikiran teori Adam Smith, that is fine, itu tidak ada masalah ya. Jadi orang akan dengan sukarela menurunkan jasanya, upahnya ke tingkat equilibrium yang baru yang ada. Demikian juga barang. Kalau misalnya harga barangnya 700.000, sedangkan permintaan 600.000, maka barang itu akan turun harganya menjadi 600.000 menuju tingkat equilibrium yang baru. Jadi akan selalu terserap pasar. Ya, jadi tidak ada barang sisa. Ya, kalau di barang tidak ada barang sisa, kalau di jasa upah tidak ada pengangguran. Ya, jadi asumsinya dari Adam Smith adalah yang terkenal ada 4, yaitu full utility, capital and labor. Modal dan modal, barang dan jasa dan tenaga kerja semua terserap pasar. Jadi tidak ada pengangguran ya. Jadi Adam Smith ya mazhab klasik berasumsi bahwa full utility, semua terserap pasar ya. Yang kedua adalah the invisible hand ya, adanya supply and demand. Pasar terjadi dari pertemuan antara penawaran dan permintaan di titik equilibrium. Jadi pasar terjadi dari tangan-tangan yang tidak kelihatan ya, tangan kiri dan tangan kanan ya. Jadi apa itu tangan-tangan itu? Yaitu grafik supply dan grafik demand dan bertemu di titik equilibrium. Yang ketiga, Adam Smith sangat menentang adanya intervensi dari pemerintah. Jadi pemerintah tidak boleh mengintervensi pasar. Ya, jadi no intervention from government. Yang keempat, dari semua ini yang terbaiklah yang menang. Ya, the best winner. Ya, harga terendah lah yang memenangkan pasar. Jadi mereka akan berkompetisi untuk menciptakan harga yang terendah. Ya, harga yang terendah lah yang memenangkan pasar. Pak, banyak kok harga yang tinggi memenangkan pasar. Itu kan tadi yang seperti saya sebutkan kekecualian dalam hukum permintaan. Ya, kekecualian. Tapi secara general bahwa harga terendah pasti memenangkan pasar. Ya, jadi setiap perusahaan akan mencari produk atau cara yang paling efisien sehingga harga-harganya bisa diserap oleh pasar. Ya, itulah mazhab klasik yang dipelopori oleh bapak ilmu ekonomi yaitu Adam Smith. Nah, ternyata terjadi depresi besar ya tahun 30-an. Mudah-mudahan kita tidak terjadi depresi ya akibat COVID-19 ini ya. Terkenal dengan The Great Depression ya. The Great Depression ini adalah depresi yang sangat yang tidak ingin lagi dialami oleh umat manusia. Ya, traumatik ya. Ya, kalau misalnya virus kita udah pernah ngalamin berkali-kali ya, katanya malah bahkan terjadi siklus 100 tahun sekali. Tapi The Great Depression ini yang paling dihindari, mengerikan ya.
Mudah-mudahan kita tidak terjadi depresi. Kalau menurut saya sih tidak ya. Resesi mungkin terjadi tapi depresi yang enggak. Tahun 30-an terjadi depresi besar yang merupakan hal yang mendorong banyak lahirnya pemikiran tentang persoalan ilmu ekonomi terbaru, khususnya ilmu ekonomi agregat atau ilmu ekonomi makro mengenai pengangguran. Kenapa? Karena di tahun 30-an di The Great Depression tersebut pengangguran luar biasa, semua orang menganggur ya, perusahaan-perusahaan bangkrut ya, ketidakpercayaan terhadap pasar dan sebagainya ya. Jadi luar biasa ya yang terjadi ya. Memang sebelumnya merupakan tahun yang sejahtera, yang sangat sejahtera ya. Tahun 1920-an, tahun 1929 hanya 1,5 juta orang menganggur. Tapi tahun 33 menjadi 13 juta yang menganggur. Bayangkan ya, dalam waktu cuma 3-4 tahun, 5 tahun. Pengangguran berlipat-lipat. Produksi barang dan jasa menurun 27% dibanding tahun 29 hingga tahun 40. Jadi karena masalah ini maka banyak muncul pemikiran-pemikiran terbaru dari ilmu ekonomi. Disinilah momentum lahirnya dari ilmu ekonomi makro. Ya. Jadi pada masa depresi besar ini hampir 10 tahun pengangguran sangat tinggi. Nah, ini menunjukkan kegagalan model klasik ya, yang menjelaskan eksistensi pengangguran yang tinggi berkelanjutan. Karena model klasik menyatakan bahwa selalu terjadi full utility, yaitu di mana semuanya terserap oleh pasar sehingga tidak mungkin terjadi pengangguran. Ternyata pada tahun 30 selama 10 tahun pengangguran luar biasa tinggi. Maka yang tadi saya sebutkan lahirlah ekonomi makro pada kurun waktu 1930-an. Siapa pencetusnya? Ya, jadi ada dua nama memang yang saya perkenalkan di sini, yaitu Adam Smith dan Keynes. Ya, John Maynard Keynes menulis buku The General Theory of Employment, Interest and Money, diterbitkan tahun 36. Nah, Keynes percaya bahwa, tidak semua capital and labor terserap pasar ternyata. Jadi karena adanya pengangguran, ternyata ada barang sisa, ya. Jadi masalah ekonomi di dunia ini adalah barang sisa ya sebetulnya. Kalau barang nggak sisa nggak ada masalah ya. Ya, di barang misalnya, ya. Kalau saya jualan terus habis, senang saya. Cuman masalahnya nggak habis, ya, sisa. Lalu misalnya semua kalian dan seluruh mahasiswa, ya, belajar mendapatkan nilai, lulus dan semua terserap pasar, senang semua. Everybody happy. Tapi apa yang terjadi? Terjadi pengangguran. Ada barang sisa. Yang kalah nganggur, ya. Jadi ada yang kalah, ya. Kata Adam Smith, semua orang, semua pelaku ekonomi akan berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan ya, memberikan yang terbaik. Ya, jadi kalau kalah dia akan memperbaiki diri, ya, sehingga semuanya tidak ada barang sisa, semuanya terserap. Tapi ternyata apa? Banyak juga yang kalah. Miskin, menganggur, ya. Terinjak-injak oleh orang kaya, ya. Menderita, ya, ternyata ada yang kalah. Ya, jadi asumsi Adam Smith dibilang Keynes itu berlebihan. Ya. Karena itu Keynes bilang, maka itu dia lawanlah asumsi no government intervention dari Adam Smith. Keynes bilang bahwa pemerintah bisa mengintervensi perekonomian dan mempengaruhi tingkat output serta pengangguran. Jadi pemerintah boleh masuk. Siapa yang menolong mereka yang kalah-kalah ini, kata Keynes? Siapa yang bisa mengatasi pengangguran? Apakah perusahaan-perusahaan itu peduli? Ya, jadi Keynes bicara bahwa pemerintah harus mengintervensi perekonomian. Nah, bagaimana cara mengintervensinya? Itulah muncul namanya ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah cara pemerintah mengintervensi, ya, mengintervensi perekonomian.
Nah, pemerintah biasanya melakukan intervensi pada dua sisi, yaitu sisi konsumsi atau sisi produksi, atau bisa kedua-duanya ya. Setelah Perang Dunia Kedua, khususnya tahun 50-an, pandangan Keynes mulai berpengaruh ya, tahun 50-an mulai berkembang, bahkan Keynes meninggal baru berkembang ya. Setelah meninggal baru sangat berkembang teori ini ya. Pemerintah mulai percaya bahwa mereka bisa campur tangan dalam perekonomian untuk mencapai tujuan output yang lebih tinggi dan menciptakan lapangan kerja. Jadi pemerintah mulailah melakukan intervensi-intervensi di pasar, di ekonomi ya. Nah, sehingga akan terjadi fine tuning atau perbaikan keadaan. Itu ungkapan yang digunakan untuk menyebut peran pemerintah dalam mengatur inflasi dan pengangguran tahun 60-an. Banyak setelah Keynes ya, setelah era Keynes banyak berkembang ya ilmu ekonomi makro ya. Ada malah mereka membuat itunya sendiri, mazhab-mazhabnya sendiri, ada mazhab monetaris ya. Karena memang di teori ekonomi makro pendekatannya banyak mengintervensi di sisi konsumsi ya. Nah, jadi intervensinya pada sisi konsumsi. Nah, Adam Smith dia lebih senang kalau pemerintah melakukan intervensi pada sisi produksi. Nanti kita lihat kalau kita belajar ekonomi makro, nanti kita lihat intervensi-intervensi pemerintah ya, di sisi konsumsi atau produksi mana yang lebih tepat. Hari ini COVID-19, apa yang perlu dilakukan, intervensi pemerintah, apa yang perlu dilakukan supaya jangan sampai yang kalah ini ya, yang kalah ini mati ya. Nah, atau paling tidak bisa memberikan nafas baru ya, walaupun terengah-engah ya, untuk menunggu keadaan menjadi normal kembali atau menuju equilibrium yang baru ya. Nah, kita melihat ya ekonomi makro tadi ya. Jadi tadi mikro ya, Adam Smith ya, ini lebih mengarah kepada perkembangan ekonomi mikro ya. Keynes ya mengarah kepada ekonomi makro ya. Nah, ilmu ekonomi makro adalah mempelajari variabel ekonomi secara agregat keseluruhan. Tadi saya sebut agregat, dan agregat. Jadi kalau mikro individu, kalau makro agregat ya. Variabel tersebut bisa antara lain pendapatan nasional, kesempatan kerja atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi maupun raca pembayaran internasional ya. Nah, yang tadi, jadi makroekonomi menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, sebagai bentuk dari intervensi pemerintah ya. Mengapa kita lihat dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga pendapatan di beberapa negara lebih tinggi dibandingkan negara lain ya. Ya, pendapatan itu bisa kita sebut dalam makro itu GDP ya, atau output agregat. Ya, atau pertanyaan berikutnya, mengapa harga naik dengan cepat pada tertentu tapi stabil di periode lain ya? Itu kita lihat dari fenomena inflasi. Nanti kita lihat fenomena-fenomena tersebut. Mengapa produksi atau employment naik pada periode tertentu dan turun pada periode lainnya? Jadi mengapa pengangguran bisa meningkat? Kenapa pengangguran pada periode berikutnya malah turun ya? Nah, petunjuk tentang kebijaksanaan atau kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ekonomi tertentu ya, itu ada dalam ekonomi makro. Jadi ada dua permasalahan dalam kebijakan ekonomi makro, yaitu masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi ya, meliputi inflasi, pengangguran, dan ketimpangan raca pembayaran, serta masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan, meliputi pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan ketersediaan dana investasi. Nanti akan kita lihat satu-satu ini ya. Kita akan lihat di ekonomi makro kalau ini ya. Jadi sisi mana kita harus melihat stabilisasi, sisi mana harus kita melihat pertumbuhan. Apakah di sisi produksi ataukah di sisi konsumsi? Mazhab mana yang harus kita perhatikan? Apakah kita perhatikan mazhab klasik atau mazhab modern? Ya,
Jadi kita lihat masalahnya, kita lihat satu-satu masalahnya. Jadi tidak masalah di setiap masalah kita obatin dengan obat tertentu, bukan satu masalah obatnya macam-macam atau satu obat bisa ngatasin semua masalah ya. Jadi kayak dokter ya, kalau di mikro kita dokter perusahaan, kalau di makro kita dokternya negara ya. Kalau dokter beneran dokternya manusia. Ya, kalau ada masalah apa obatnya ya. Ini yang lagi pusing sekarang pemerintah kita adalah masalah Covid. Karena ada dua, saya pernah sebutkan ada dua masalah, bukan hanya masalah ekonomi tapi juga masalah kesehatan. Ya, diperbaiki kesehatannya, ekonomi merana, diperbaiki ekonominya, kesehatannya merana ya. Nah, itu yang jadi masalah selama ini, masalah kesehatan tidak terlalu tidak terlalu dominan ya. Cuman kita lakukan bagaimana meningkatkan jumlah dokter dan jumlah kapasitas dari rumah sakit dan puskesmas. Sekarang ini masalah virus ya. Nah, setiap masalah pasti ada obatnya. Dan bagaimana cara pemerintah mengobati tersebut? Apakah ini masalah jangka pendek ataukah ini masalah jangka panjang? Nah, kita akan belajar di ekonomi makro ya. Nah, apa bedanya jadinya makroekonomi dan mikroekonomi? Jadi kita sudah belajar bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengajarkan cara-cara bagaimana manusia berusaha memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas ya. Jadi ada need, ada scarcity. Jadi bagaimana caranya manusia memilih ya untuk mengatasi masalahnya tersebut, memilih yang paling efisien, yang terbaik ya. Ada dua ilmu yang ditawarkan di sini adalah mikroekonomi dan makroekonomi. Tergantung dari pelaku-pelaku ekonominya atau agen ekonominya. Mikroekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Ya, contohnya perilaku konsumen, perilaku produsen, dan struktur pasar. Sedangkan makroekonomi adalah mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Makroekonomi merupakan agregasi atau agregat ya, penjumlahan dari individu-individu yang ada dalam ekonomi mikro. Tujuannya adalah menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Ya, itulah mikro dan makroekonomi ya. Perbedaannya apa? Ya, perbedaannya adalah kita lihat dari harga. Di ekonomi mikro adalah harga adalah nilai dari suatu komoditas, hanya barang tertentu saja, satu barang. Sedangkan ekonomi makro, harga adalah nilai dari komoditas secara keseluruhan. Ya, jadi perbedaannya kalau dilihat, kalau kita bicara harga, mikro tuh harganya menunjukkan apa? Ya, kalau di makro harga menunjukkan apa? Unit analisis. Unit analisis di ekonomi makro adalah pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual. Jadi unitnya individu. Ya, contohnya permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya dan laba atau rugi perusahaan. Kalau unit analisis ekonomi makro lebih agregat, ya keseluruhan, ya pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Contohnya pendapatan nasional, jadi bukan pendapatan rumah tangga lagi, tapi sudah pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi dan kebijakan ekonomi. Tujuan analisisnya pun berbeda-beda. Ekonomi mikro lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai dengan kombinasi yang tepat, pilihan-pilihan yang tepat ya. Nah, kalau ekonomi makro lebih memfokuskan pada analisa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan ya. Jadi bukan individu lagi tapi secara keseluruhan. Oke, demikianlah perbedaan ekonomi mikro dan makro. Jadi saya sudah jelaskan dari agen-agen ekonomi, dari pelaku ekonomi sampai munculnya ilmu ekonomi mikro, ilmu ekonomi makro dan perbedaannya ya. Saya kira kuliah hari ini kita akhiri. Oke.